Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Malam ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu cerita. Tentunya cerita horor dan misteri untuk kalian semuanya. Oke Kang Surya, ini ada kiriman cerita dari Bang Alek. Iya, Bang Alek ya. Bang Alek ini bercerita mengenai aktivitasnya pada saat itu sedang mencari ikan, Kang Surya, atau mancing. Iya, memancing hobinya kadang-kadang keluar mancing katanya kalau lagi libur nggak kerja gitu. Dan ini lokasinya di salah satu tempat pinggiran di daerah Sidoarjo. Iya, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Oke, Kang Surya, bisa dimulai ceritanya, Kang? Oke, langsung saya kisahkan aja ya dari Bang Alek ini ya. Nah, jadi Bang Alek ini biasanya kalau lagi aktivitas tidak terlalu banyak, mungkin ya kerjaannya juga tidak terlalu banyak, dia punya hobi. Hobinya itu mencari ikan, terutama mancing, sama teman-temannya itu hobi mancing. Nah, kalau kemarin sih dari kisah yang disampaikan kayaknya pengalamannya ini cukup banyak. Dan kebetulan ini salah satu kisahnya ketika bertemu dengan sosok gaib di sungai gitu Pak Jack. Nah, waktu itu Bang Alek ada rencana mancing, berangkat habis isya gitu bersama dua orang rekannya. Kebetulan ada spot mancing baru. Jadi ya di sebuah sungai yang masih masih berdekatan dengan areal persawahan. Walaupun bukan sungai besar ya, tapi lumayan lah, ikannya juga cukup banyak katanya. Karena mungkin dia dan dua temannya punya kebiasaan yang sama, jadi ya menjelajah spot-spot baru lah, ngetes tempat-tempat yang mungkin belum pernah dijelajahi, ya mereka ya oke aja. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga dengan peralatan pancing dan juga lampu penerangan seadanya. Mereka berangkat ke salah satu sungai yang memang jadi tujuan utama mereka hari itu. Nah, sebenarnya sih kalau Bang Alek dan teman-teman ini memang mereka ya istilahnya bukan orang-orang yang penakut atau apa ya. Jadi ya biasanya orang-orang yang suka berpetualang di dunia permancingan katanya. Ya ibaratnya kalau ketemu hantu atau apa itu sudah sering, ya mungkin ada takut, tapi ya ketika kapok pun mereka kapan-kapan juga ingin mancing lagi malam-malam. Nah, Bang Alek dan dua temannya ini memang kebiasaannya, tekadnya seperti itu. Jadi ya yang penting mancing dulu, perkara nanti ketemu hantu atau mungkin ketemu binatang berbisa atau malam-malam ya mungkin apesnya saja gitu. Nah, sebenarnya sih waktu berangkat memang cuacanya ya kurang mendukung, jadi ya agak mendung-mendung gerimis gitu. Tapi karena sudah diniati dari awal, mereka pun ya terus berangkat. Dan syukurlah ketika mendekati spot pemancingan, kondisi cuacanya tidak seperti tadi. Jadi ya istilahnya sudah reda, dan gerimis sore sampai petang itu sudah nggak terlalu mengganggu lagi. Nah, akhirnya Bang Alek dan dua temannya pun sepakat memilih spot di salah satu tempat yang memang agak menjorok jauh dari jalan setapak pinggiran sawah. Jadi mereka berjalan cukup jauh. Yang penting mereka memarkirkan motornya itu masih terlihat lah. Apalagi ya kondisi malam pun, walaupun gelap gulita, tapi karena ya mungkin posisi motor mereka masih bisa terlihat dari jauh, jadi ya mereka sudah paham lah kalau
lokasinya memang motor di area sana. Karena sebenarnya yang ditakutkan itu bukan apa-apa ya, paling ditakutkan itu cuma waktu itu maling motor katanya gitu. Nah akhirnya Bang Alek pun menuju sungai. Nah sungai ini katanya tidak terlalu besar, cuman memang lokasinya itu ada beberapa titik itu ditumbuhi kayak tanaman-tanaman seperti bambu dan juga tanaman-tanaman yang kayak lebat gitu, semak belukar gitu. Nah salah satu spot itu yang ada semak belukar dan ada pohon besar, itu sepertinya cukup menarik bagi mereka ya. Namun karena waktu itu Bang Alek ibaratnya jarang mereka itu mancing bareng dalam satu titik, itu jarang ya, akhirnya mereka itu berpencar. Nah kebetulan Bang Alek ini posisinya berada di salah satu tekuan atau tikungan sungai yang ada pohonnya, yang ada semak-semaknya, itu ada pohon agak besar dan semak-semak. Nah disitulah Bang Alek mulai mempersiapkan peralatan pancing, sementara dua temannya mengambil spot kira-kira ya 10-15 meter di arah yang lebih jauh. Nah waktu itu mereka sudah bilang, motornya kamu ya yang ngawasi ya, kita spotnya agak tersembunyi ya, beres, yang penting motor kelihatan dari sini, kalian nyari tempat yang agak jauh enggak masalah. Oke, akhirnya mereka pun berpisah. Nah Bang Alek waktu pertama kali naruh umpan, masang, dan dia sudah menyiapkan pancingnya sambil merokok santai gitu. Dia juga nunggu umpannya dimakan ikan ya. Dia masih nunggu, nggak terlalu lama memang ya. Dia itu merasa ada kayak hawa-hawa yang dingin kemudian berubah jadi panas. Kok suhunya nggak stabil gini. Dia mungkin merasa ya ini mungkin efeknya habis hujan tadi sore mungkin ya, suasananya agak nggak enak gini ya. Dia akhirnya cuek aja, sampai akhirnya perhatiannya itu teralihkan, umpannya itu kayak dimakan ikan gitu. Ditunggu agak lama, dibiarkan, umpan itu dibawa lari ikannya dengan penerangan sedikit dari lampunya. Dia ngecek, oh ya kayaknya umpannya sudah dimakan, bergerak-gerak kailnya. Ketika sudah dianggap sudah dimakan sepenuhnya, ditariklah kail pancingnya sama Bang Alek. Ternyata lolos, justru umpannya yang habis. Wah nggak beruntung ini. Akhirnya diambil lagi pancingnya. Dia berencana masang umpan. Ketika nyari umpan di sebelah, loh kok nggak ada ini. Sebelah kanannya dicari juga nggak ada. Ternyata dia lupa, mungkin tadi duduk terlalu jauh dengan tasnya gitu. Jadi tas peralatan sama kayak bekal-bekalnya itu ternyata agak jauh di belakang. Jadi akhirnya Bang Alek pun berdiri, ngambil bekal-bekal umpannya, diambil semua, ditaruh. Sebenarnya dia juga merasa aneh, perasaan tadi tas ini ada di belakang persis, kok sekarang kok ada 3-4 langkah jauh di belakang ya. Karena dia sudah nggak berpikiran aneh, ya sudah, yang penting masang umpan lagi gitu. Dia pun mulai masang umpan lagi. Ya seperti itu tadi, menunggu cukup lama, ya iseng-iseng sambil merokok, entah berapa batang rokok ya yang dihabiskan itu. Bang Alek sudah agak lupa itu. Yang penting ibaratnya orang mancing kan juga menunggu itu adalah bagian dari proses katanya. Ya sudah, dia pun lanjut. Sampai akhirnya kemudian umpan itu bergerak lagi. Kali ini Bang Alek nggak terburu-buru ngambil, jadi dia tunggu sampai benar-benar sudah gerakannya sudah seperti biasanya dia mau dapat itu, baru kailnya diangkat. Tapi ya hasilnya sama, nggak ada ikan, bahkan umpannya itu hilang. Berarti hanya umpan yang disambar. Bang Alek merasa kayak kecewa gitu. Akhirnya ya sudah, pasang lagi untuk kesekian kalinya. Dia mau ngambil ke belakang, ternyata tasnya itu pindah di posisi sebelah kanannya. Bang Alek mulai merasa heran, ini ada apa ya? Apa memang aku yang terlalu banyak bergerak atau gimana ya? Dia sudah melihat ke atas gitu. Ya bener, jadi kondisi gelap kan, tapi langit kan masih terang itu ya. Jadi dia memang posisinya masih sama, cabang-cabang pohon itu di atasnya itu ya ada daun-daunnya itu masih tetap
Artinya Bang Alek tidak berpindah dari posisi duduknya. Ya dia pun akhirnya ngambil umpan, pasang lagi. Ya moga-moga ini apa ya, mungkin berhasil lah, sambil berdoa gitu Bang Alek. Dilempar lagi umpannya. Nah, nggak berapa lama umpan itu nggak bergerak-gerak. Tapi ya kayak ada suara apa ya, pergerakan itu di air. Jadi air sungai yang tadi mengalir tenang itu ya, kok ini ada kayak suara seperti berkecipak gitu, kecipak tapi pelan sekali. Dia tunggu, ini dari mana ya suara ini ya, didengarkan itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jelas. Apalagi posisi Bang Alek kan agak duduk di bagian apa ya, tepian sungai yang dia itu tidak landai tapi agak curam gitu. Jadi ya kira-kira dia itu melongok ke bawah gitu, kira-kira ada 1-2 meter dari permukaan air sungai itu gelap, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya dia tunggu, suara itu makin dekat. Apa ada apa ya, berang-berang air atau apa, khawatirnya juga gitu. Tapi yang bayangannya dia waktu itu ya biasanya biawak sungai yang biasanya makan umpan ikannya itu. Wah, jangan-jangan ini biawak ini. Bang Alek diem, dia mulai bergeser dari tempat duduknya mendekati posisi yang lebih landai sambil nyiapkan lampu. Takutnya memang ada biawak di sana. Dia kan juga sudah siap sedia sambil membawa kayu gitu. Nah, ketika suara itu makin dekat, tiba-tiba yang dikagetkan Bang Alek itu di depannya itu ada sosok seperti kepala gitu keluar dari air. Dan ketika Bang Alek kaget, tidak bersuara, tidak berteriak atau apa, ternyata kepala itu terdiam dan juga memandang Bang Alek sambil berkata, "Waduh, maaf," gitu. Bang Alek masih diam, dia juga kaget. Ternyata sosok kepala itu berdiri dan dia itu setinggi pinggang. Ternyata dia itu juga orang nyari ikan. Kayaknya dia itu nyari ikan, tapi ya itu yang apa, kayak nyari udang atau belut itu yang di pinggiran, biasanya berada di pinggiran sungai. Jadi dia itu kayak menyelam sampai ke pundak gitu, sambil apa ya, meraba-raba di situ ada udang atau apa gitu. Sama kagetnya Bang Alek ya, antara kaget tapi lega lah. Artinya ini orang, bukan yang dia takutkan, sama-sama nyari ikan. Waduh, Pak, bikin kaget aja gitu. Tapi orang itu masih diam saja. Kemudian dia berkata sambil mandang Bang Alek, maaf nggak sengaja Mbah gitu. Habis berkata gitu, orang itu langsung nyebur ke sungai, kayak apa ya, menyelam terus berenang itu setengah kayak ketakutan gitu ke sungai seberang, ke tepian yang seberang. Bang Alek juga heran, ini orang kenapa gitu ya, kok tiba-tiba ngelihat kayak ketakutan. Apa mungkin dia itu merasa jangan-jangan gara-gara dia nyari ikan terus kena posisinya berdekatan dengan posisi aku mancing, jadi dianya lari, mungkin takut atau dikira mengganggu gitu. Akhirnya Bang Alek ya sudah, biarkan saja, mungkin ya orangnya takut dikira mengganggu hasil pancingan gitu. Dia pun naik lagi ke posisinya dia semula sambil melanjutkan aktivitas mancing. Tapi ya itu apa, dia itu merasa kayak aneh sekali ya malam ini ya, kok ada orang kok nyari ikan kok malah lari gitu. Apa jangan-jangan ada sesuatu gitu. Apalagi waktu itu Bang Alek sudah mulai merasa kayak apa ya, mencium bau seperti bau wanginya kembang. Jadi ya dia itu sempat kepikir, apa yang tadi ini benar-benar orang atau bukan gitu. Karena ya bau itu kayak semakin menusuk hidung. Bang Alek kadang-kadang juga mulai tengok kiri kanan gitu, tapi ya gitu gelap, ikan belum dapat sama sekali. Tapi gini kok tiba-tiba ada bau-bauan seperti ini. Akhirnya ya untuk mengusir bau, yaitu tadi Bang Alek ambil rokok lagi, entah habis berapa batang itu dia nyalakan lagi. Waktunya sudah cukup lama dari awal tadi naruh umpan. Ini juga teman-temannya entah dapat berapa banyak. Ini dia pun cuek aja deh, yang penting ini umpan harus dapat ini. Ya akhirnya setelah ditunggu,
Ya dia akhirnya baru sadar ternyata tadi teman-temannya ketika pergi itu nggak mungkin cepet-cepetan sehingga semua bekalnya itu tertinggal di tasnya dia, dititipkan ke dia semua. Dan benar juga, nggak lama kemudian dari sisi yang jauh tadi kayaknya dua temannya mungkin boring atau lagi butuh rokok gitu, sayup-sayup terlihat berjalan menuju tempatnya Bang Alek. Jadi ya kayaknya Bang Alek merasa pasti mereka butuh rokok ini, kayaknya kehabisan bekal, bekalnya ikut aku semua katanya gitu. Dan gak berapa lama dari arah kejauhan kayaknya bener dua temannya itu jalan gitu agak jauh, kemudian semakin dekat beneran dua temannya yang datang. Tapi ketika dua temannya itu mencari-cari posisi Bang Alek ini di mana tadi, entah kenapa tiba-tiba mereka dua temannya itu kayak berteriak gitu, jangkrik apa itu. Jadi kalau banyak, wih apa itu gitu. Jadi dua temannya ini sama-sama berteriak, kemudian mengumpat-umpat sambil kemudian lari meninggalkan Bang Alek. Nah Bang Alek kan juga kaget, ada apa ini kok mereka ngumpat ke aku sambil ngelihat ke pohon gitu. Kayaknya Bang Alek pun melihat dia ke posisi di mana dia naruh bekal dan juga teman-temannya kenapa kok lari. Nah di posisi pohon tempat Bang Alek tadi duduk, di mana dia meletakkan bekalnya yang pertama kali bergeser ke bawah akar pohon. Di situ itu terlihat ada sosok wanita yang rambutnya panjang dengan muka yang pucat, pakaiannya itu putih lusuh sampai ke bawah gitu, menjuntai, dan nggak ada gerakan apa-apa, hanya tubuhnya itu kayak antara bergeser ke pohon kayak bersandar kemudian tegak lagi seolah-olah tertiup angin gitu. Nggak ada suara apa-apa, hanya mukanya yang pucat dan matanya yang obang hitam itu kayak seolah-olah menatap Bang Alek gitu terus menerus. Dan Bang Alek pun karena ketakutan, sosok itu memang sepertinya benar-benar kuntilanak yang bisa jadi tadi itu mengganggu dirinya. Dia pun lari menyambar apa yang bisa diambilnya, barang yang paling dekat dengan dia disambarnya, kemudian lari bersama menuju ke arah teman-temannya lari. Akhirnya mereka pun berlarian sampai ke pematang sawah. Mereka bertiga berhenti sambil terdiam gitu. Waduh, sial sekali kita hari ini kok mancing belum dapat ikan malah ada kuntilanak. Temannya dua orang itu malah heran, kuntilanak? Apa yang kamu lihat kuntilanak? Aku lihat ada mbah-mbah tua tapi matanya itu lobang berdua-duanya. Loh, Bang Alek juga kaget. Dia itu melihat kuntilanak yang berada di bawah pohon, tapi dua temannya itu seperti melihat kakek-kakek yang dua matanya lobang dan wajahnya mengerikan. Ya sudah, gimana ini? Kayaknya kita balik atau enggak? Sudah, kita tinggalkan dulu aja dah, besok pagi aja kita ambil. Akhirnya mereka bertiga pun berjalan menuju sepeda motor, dan malam itu mereka nggak lanjut mancing, tapi ya itu tadi, nyari tempat ngopi sambil menenangkan diri. Jadi kayaknya orang yang tadi nyari udang atau belut itu yang dilihat itu ya mungkin sama seperti yang dilihat Bang Alek tadi, kakek-kakek yang matanya kayak lobang gitu dan wajahnya mengerikan. Tapi anehnya yang dilihat Bang Alek justru kuntilanak. Jadi itu pengalamannya Bang Alek gitu. Artinya dua itu Kang Surya, ada dua makhluk atau penampakan yang terjadi di belakangnya Bang Alek. Bisa jadi yang pertama dua atau lebih malah ya. Iya. Jadi mungkin yang pertama tadi, orang yang nyari udang tadi itu melihat sosok kakek-kakek menyeramkan, jadi dia takut sampai akhirnya berenang. Jadi Bang Alek sendiri nggak nyadar bahwa ada sesuatu di belakangnya. Tapi awalnya kan Bang Alek juga harusnya sudah sadar sih, karena bekalnya kan sering bergeser-geser. Jadi mungkin sudah keasikan mancing itu diingatkan dari awal, mungkin karena tanpa permisi atau apa, jadi ya sama penunggunya mungkin digodain lah gitu. Atau keasikan mancing jadi nggak nyadar bahwa mulai awal sebenarnya sudah dikasih tanda bekalnya ditarik, digeser ke kanan ke kiri.
Ya bisa jadi seperti itu Pak Cek. Tapi kalau menurut saya sih pelajarannya ya bukan hanya sekedar jangan lupa minta izin kalau mau mancing, tapi juga jangan lupa kalau punya bekal jangan dititipin ke satu teman semua. Tapi seru mancing malam-malam Kang Surya. Ya, dan ini Bang Alek ceritanya masih banyak ini kata Pak Cek. Mungkin lain waktu lah kita kisahkan lagi ya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.